politisi feodal pada umumnya, kalau waketum tuh susah dikontak loh bro Ron. Ini bener-bener reachable banget. Nah, serius lo emang reachable begitu ya? Reachable di Instagram. Kalau lagi nggak gabut. Oh gitu ya, iya. Karena waktu itu sama ketum Kaisang, ketum kita kasih sama saya arahan khusus. Bro Ron, bantu saya, sama-sama kita yuk besarin partai. Tapi ada satu permintaan. Apa itu, Mas? Jangan berubah. Ya, jangan berubahnya saya nggak perlu rinci ya. Tapi intinya dibilang jangan berubah. Meskipun lu tahu kan bang, saat lo turun tidak semua bisa lu tabrak karena ada birokrasi. Seperti jalan aja yang lu tambal, ada jalan nasional, ada jalan kota, ada jalan provinsi. Itu semua ada banyak birokrasi. Nah itulah birokrasi tolol yang sering kita lihat. Dibuat untuk supaya nggak liar gitu bang. Dibuat untuk makin tolol gitu semuanya, ya kan? Woi, Badut, lu terima laporannya, lu laporin ke provinsi, lu laporin ke nasional. Lu jangan ngebacot ke warga, bilang itu jalan nasional, bukan ranah kita. Karena waktu lu ngemis suara, lu tidak ngomong, pilih saya ya, tapi kalau laporan jalan rusak nasional, jangan lapor ke saya. Kali ini kita kedatangan Bro Ron nih. Bro Ron ini merupakan apa ya, pionir konten kreator jalan bolong pada awalnya gitu ya. Pionir konten kreator jalan bolong. Ya boleh. Tapi next level, lu yang ngecor langsung. Gue yang ngecor langsung. Dan gue juga motovlogger pertama di Indonesia. Masa sih? Banyak yang gak tahu ya, motovlogger pertama. Jadi kalau lihat channel gue, itu channel gue paling tua dari semua channel motovlogger di Indonesia. Gue tahu lu motovlogger. 2012. Gue tahu. 2013, ya. Lu suka naik moge, gue tahu. Ya. Tapi lu yang pertama, gue yang tahu. pertama di Indo. Yes. Dibanding prediksinya Haji Andre dan teman-teman. Yes, sebelumnya. Baru tahu. Karena waktu itu gue motovlog untuk mempromosikan produk yang gue jual. Jual apa lo waktu itu? Waktu jual Intercom Sena. Kebetulan Intercom Sena ini ada alatnya untuk pairing ke GoPro. Jadi gimana gue mikir tuh gimana cara promoin ini ya? Yaudah promoin sambil riding. Ya udah gue jadi motovlogger pertama. Kenapa pindah ke apa nih? Ke jalan bolong. Jalan bolong. Kan belum berpolitik maksudnya pada waktu itu ya. Itu cepat, jauh banget loncatnya dari 12, dari ngomongin 2012 sampai ngomongin 2023, loncat 12 tahun nih kayaknya nih. Oh, lu baru 3 tahun terakhir nih ceritanya. Gue main jalan bolong itu 2023 lah ya. 2023 berarti 3 tahun lalu ya baru mulai. Buang-buang uang tanpa niat politik apa udah ada gambaran gitu? Awalnya tanpa niat politik. Ya, awalnya waktu itu iseng ada yang bertanya kepada saya online karena waktu 2022 atau 2023 sebenarnya gue itu kontraktor kan, sering kerja sama BUMN. Yes, semua tahu. Udah rame nih kan untuk BUMN waktu itu kan, tau lah ya. Nah waktu itu kan saya sering kontenin saya punya pekerjaan karena saya lihat di YouTube, aku mau cari duit tambahan lihat YouTube banyak konten-konten perbaikan jalan, tapi dalam kontraktor itu ibaratnya mereka rekam dari jarak jauh. Bilang ini alat kita lagi turun pekerjaan ini, udah gitu. Tapi nggak ada ngomongin teknis. Nah, jadi waktu saya dapat proyek-proyek di BUMN, saya kontenin teknisnya begini. Suatu saat ada netizen Japri, Bang Ron, semalam ada ojol jatuh di jembatan ini. Bisa bantu perbaikan nggak? Kasihan loh. Mungkin Bang Ron bisa bantu. Kepikir sama saya karena waktu sebelumnya nggak pernah kepikir. Oh iya ya, karena gue bisa kerjain nih. Gue lihat videonya. Ini mah gampang diperbaikin. Gue lihat videonya dikirim sama yang netizen ya. Dilihat ini mah gampang 2-3 jam kelar nih. Sekali coba ketagihan. Jadi rame terus. Gitu ya. Rame. Nah, video pertama saya yang tambal itu penontonnya kayaknya kalau sekarang itu udah ada 17 juta lah satu video itu. Jadi semenjak rame, wah ini kok rame ya. Dan 99% komentarnya positif. Pasti. Terus ada banyak ngomong amal jariah. Waktu itu saya nggak paham apa nih istilah amal jariah kan. Tapi dari bahasanya itu istilah Muslim bahasa lah. Islam. Nah, bahasa Islam kan. Saya telepon teman saya, bro apa sih artinya ini amal jariah? Banyak amat nih komen amal jariah. Bilang wah bro itu bagus tuh bro. Itu doa berkat yang selama-lamanya gitu ya. Pokoknya panjang lah diceritain. Gak putus-putus. Yeah. Wih mantap. Yaudah semenjak itu coba lagi perbaikan jalan berkali-kali. Guys, lu perlu tahu nih, Bro Ron ini bukan politisi biasa. Dia ini waketum partai. Dan lu harus tahu kalau politisi feodal pada umumnya, kalau waketum tuh susah dikontak loh Bro Ron. Ini bener-bener
reachable banget. Nggak, serius, lo emang reachable begitu ya? Reachable di Instagram. Di Instagram. Kalau lagi nggak gabut. Oh gitu ya, iya. Karena waktu itu sama ketum Kaisang, ketum kita kasih sama saya arahan khusus. Bro Ron, bantu saya, sama-sama kita yuk besarin partai. Tapi ada satu permintaan. Apa itu, Mas? Jangan berubah. Jangan berubah. Ya, jangan berubahnya saya nggak perlu rinci ya. Tapi intinya dibilang jangan berubah. Gue berharap lu menang lo waktu itu lo. Tapi gue nggak bisa milih kan. Tapi gue beda partai ya. Gue belum masuk partai. Oh belum ya? Belum. Kemarin kan pernah nyalek, cuman kan nggak aktif juga sih. Nggak aktif ya. Sekarang baru mau masuk, kan belum tahu partai apa. Jadi intinya apa, jabatan waketum ini ya oke lah, itu sangat yang bisa dibilang oke, prestis, tapi titipannya jangan berubah ya, saya makanya nggak berubah. Cuman gue lihat ada perubahan juga Bro Ron di lu. Makin berisik. Berisik iya, nyari ribut iya. Iya. Terus kemarin kok sampai kena tampol gitu. Aduh. Udah sembuh loh, ini udah sembuh loh. Udah sembuh. Udah lama. Tapi kenapa dijahit 4 ya? Kenapa berubah dari konten jalan bolong akhirnya jadi ngomongin dana pendidikan yang lebih mengerikan konfliknya? Konfliknya ya. Kalau mengenai kena tampolnya itu kan, itu ceritanya memang nggak ada berhubungan sama infrastruktur, tidak ada hubungan sama pendidikan. Kebetulan kan saya punya firma hukum, jadi kita waktu itu mewakili klien, menemani klien lah ya, datang ke tempat yang apa ya, intinya lawan lah, ke tempat lawan ya, miskom terjadi, saling ribut, saling cekcok, akhirnya emosi tidak tertahan, akhirnya ya ini terbang lah ya kan. Iya, gue nonton videonya kok. Tebak. Itu kan komennya rame banget ya. Rame banget. Tapi ya. akhirnya damai. Akhirnya damai karena kenapa saya memutuskan terima permohonan maafnya mereka, walaupun awalnya itu emosinya minta ampun, sampai bapak saya waktu itu di Amerika pun emosinya minta ampun. Akhirnya mereka datang akhirnya untuk mendoain saya kan. Anyway, kenapa saya terima permohonan maafnya? Karena saya pikir kalau ini lanjut dan memang barang buktinya lengkap, saksi banyak, video udah viral kan, dan Kapolsek sama Kapolres sudah atensi sama Kapolda juga, ya kan, atensi sama Saroni, Komisi 3 DPR RI ya, dan memang kebetulan beliau sahabat saya, udah banyak atensi lah. Kenapa saya terima permohonan maafnya? Karena saya pikir ini kalau lanjut itu akan menguras saya punya energi dan waktu. Padahal tujuan utamanya kita ke situ bukan mereka ini. Meskipun pasti menang, tapi kan tetap pasti minimum 4 kali sidang. Pasti. Tapi sebelum sidang kan di BAP, terus nanti BAP sama kepolisian, terus nanti ketemu sama kejaksaan. Energi saya tidak mau ke situ. Energi saya adalah mengurus klien ini mendapatkan haknya karena dizolimi, dan ini akan butuh banyak energi yang kita akan kuras untuk mendapati hak klien saya atau hak teman saya yang saya wakili. Jadi mending saya terima damainya, dapat teman baru, dapat keluarga baru. Gua kira ada bisikan dari petinggi-petinggi gitu. Oh enggak. Udah damai aja, ini orang penting juga gitu. Kalau hal perihal kayak gini kalau nama personal itu nggak ada yang bisa menyetir saya. Nggak ada yang bisa menyetir saya. Nggak ada, karena jamin. Suka ada yang komen gini Bro Ron, semenjak jadi waketum udah nggak ngomongin BUMN kayak dulu gitu kan. Yang ngomongin pendidikan sih, tapi kan yang pungli di pendidikan itu lebih ke oknum-oknum kecil gitu loh. Tapi kan gini, saya tidak ngomongin BUMN kan waktu itu kan yang korbannya kan saya. Korbannya kan saya, kan sudah selesai. Nah, saya punya firma hukum awalnya itu adalah untuk advokasi masyarakat, yaitu tadi mengenai pendidikan, mengenai BUMN, dan juga mengenai orang-orang yang terzolimi, yang kasusnya mungkin kita bisa bantu urus. Jadi kalau saya tuh ngomongin BUMN, kalau nanti ada klien yang mengenai BUMN, tapi menghabiskan waktu saya, energi saya membahas BUMN lagi, ya untuk apa? Karena kalau saya bahas itu, tidak ada untungnya bagi saya saat itu, dan tidak ada juga untungnya kepada orang lain, kepada masyarakat, nggak ada. Tetapi nanti pas ada klien nih, Bang Ron, saya tolong dong bantu, tagihan saya ada macet nih 3 tahun di BUMN ini, tagihan saya ada macet nih 6 tahun di BUMN ini, tolong bantu. Baru saya gas lagi. Berarti ini firma berbayar kan, bukan pro bono gitu? Ada yang berbayar, ada yang pro bono. Oh emang ada. Kayak pro bono itu kita terima ada bukan beberapa sih, udah banyak kasus pelecehan. Ada slot-slotnya lah ya. Ada. Jadi utamanya sebenarnya kayak gitu, karena banyak kasus pelecehan, kasus pelanggaran mengenai di sekolah. Jadi kita turun untuk situ, firma yang turun. Tapi memang dominasi sekarang banyak kan dana sekolah, dana PIP. Dana PIP. Jadi ya kita turun ke masyarakat kan, kita butuh dana. Dananya dari mana ya? Ini klien-klien dari firma yang berbayar. Ini investasinya panjang loh.
Ya. Ngos-ngosan juga loh. Capek Ya, melelahkan. kalau gue kan konten doang Bro Ron. Iya. Ya ada investasinya, Iya. tapi ketutup endorse lah. Iya. Yang ini kan nggak mungkin ketutup ini. Ya makanya kadang-kadang kan contoh nih, kalau saya turun, saya dapat aduan nih, Bang Ron tolong bantu dong nenek ini rumahnya hancur banget, ya kan? Yang saya lakukan pertama adalah keluarkan HP, monolog, ya kan? Tolong bantu yuk masyarakat, bantu. Sumbangan netizen itu, bantuan dari masyarakat itu pasti saya gunakan 100% untuk disumbangkan. Oh ada. Ada. Kalau saya monolog minta sembungan pasti dapat dana, Bang. Ditransfer langsung tuh. Transfer saya bikin yayasan. Jadi selain saya bikin firma hukum, saya bikin yayasan. Iya. Yayasan untuk membantu masyarakat. Ya nice, Ya kalau kan? gini cukup sustain lah ya. Ya, jadi saya monolog dapat bantuan. Tapi kan bantuan itu walaupun secara hukum 20% boleh untuk operasional. Tapi tidak, 100% dana bantuan setelah saya monolog, saya pasti sumbangkan ke tujuannya. Bantu sumbang dong untuk nenek ini, bantu sumbang dong untuk pembangunan rumah ini, atau saya mau turun ke masyarakat bagi-bagi buku, semua tersumbangkan. Tapi kan ada dana operasional, makan, transport, apalagi diesel sekarang mahal 30.000 anjay. Menurut saya Pajero coy. Kalau ke kampung mahal ya. Kampung mahal kan? Kampung mahal. Yang terakhir saya turun ke Lampung tuh. Sekali isi top up aja 1,2 juta. Pajero kan? Mahal ya. Ada 3 kali isi. Ya, itu bensinnya aja udah 3,5 Kenapa juta. nggak naik EPV aja lebih Belum murah? anjay. Kan jalan rusak kan. Oh, iya. Belum lagi kapal, makan ya kan. Tapi ya itu kalau operasional dari dana sendiri. Nah, itulah kita dapatkan dari firma hukum yang kasus-kasus berbayar. Siap. Gitu, Bro. brother. Gue tuh kira awalnya ini masalah strategik untuk 2029. Alah. Kan 2024 lo menggunakan konten-konten jalan bolong, tapi mungkin belum berhasil tuh. Iya. Karena dapil neraka dapil lu tuh. Gue Iya. juga bingung kenapa lu pilih dapil yang segila itu gitu. Tapi kampanye 3 bulan hanya bisa dapat 23.000 suara. Gue ngikutin Iya. billboard lo. Iya. Karena itu nggak berhasil terus lo pindah ke pendidikan yang lebih seksi, apa nggak ada hubungannya? Apa sedikit hubungannya gitu? Oke. Itu pertanyaan yang sangat baik dan saya akan jawab sekarang nih. Ini jadi clipper nanti nih. Waktu saya kampanye di Bogor, ada suatu saat saya mendatangi daerah, dibawa tim, diatur sama tim desa kan. Baru duduk, belum kenal-kenalan, ada bapak-bapak ngomong, elus-elus sama saya. Bang, dia juga belum kenal saya. Bang, kalau sudah jadi, jangan lupakan kami ya. Jangan datang pada saat kampanye aja. Tolong ingat kami. Dengan nada yang begitu halus dan agak bergetar kayak mau menyanyi. Saya dalam hati berpikir, anjay, benar juga nih orang. Kita itu turun ke masyarakat pas musim kampanye doang kan? Betul. Iya kan? Lu kemarin nyalek turun nggak? Enggak. Ini malah nggak turun nih orang nih. Lebih parah. Tapi kan realitanya kan nyalek, kita turun ke masyarakat pas mau nyalek kan. Tuh. Mungkin dewan-dewan pas masa rises doang. Betul. Rises sekali setahun berapa? Berapa setahun? 4 kali ya kalau nggak salah ya, atau 5 kali. Berarti mereka ini siapa yang turun memperhatikan mereka? Jadi saya berpikir waktu itu nanti kalau saya sanggup saya kayaknya pengen turun deh. Akhirnya ngalir, mulai dari laporan netizen perbaikan jalan, laporan netizen ada pelecehan di sekolah, laporan netizen ada pungutan liar, laporan netizen ada penggelapan dana BOS, laporan netizen mengenai kasus-kasus lainnya. Akhirnya saya berpikir kayaknya ya udah benar juga tuh apa yang Bapak itu bilang, kita turun ke masyarakat jangan pada musim kampanye doang. Harusnya. Pada saat kita dibutuhkan dan pada saat kita memang sanggup dan bisa secara waktu dan uang dan secara finansial, waktu, uang dan energi. Akhirnya saya memutuskan yang ngalir aja berdasarkan apa yang masuk di akun medsos saya. Jadi pindah ke pendidikan memang karena laporannya itu. Yes, betul. Dan waktu pindah dari infrastruktur, awal laporan rame terus, tapi tiba-tiba dapat laporan pendidikan, ikut di situ rame. Jadi kan rame terus. Dan berarti apa? Isu-isu yang saya angkat ini adalah isu-isu krusial yang menyentuh masyarakat, menyentuh kalangan bawah, menyentuh akar Banget, rumput. kalau itu banget. Iya kan, tidak menyentuh kalangan elit. Ya mungkin kalau hantam BUMN ya menyentuh kalangan elit. Netizen suka tuh berantem. Tapi kan efeknya ke masyarakat juga. Dan efeknya langsung gitu loh. Kalau saya senggol BUMN rata-rata cair. Senggol BUMN cair. Senggol jalan rusak kadang-kadang langsung diperbaiki. Kalau enggak ya udah saya yang turun perbaiki. Jadi tuh loh, ada laporan mengenai sekolah, saya senggol sekolahnya ramein di medsos atau turun langsung beres. Ada efeknya ke masyarakat. Jadi
kelihatan kenapa selalu ramai, kenapa Broron ini selalu ramai, kenapa Broron selalu dibicarakan, kenapa Broron selalu ditonton. Ya karena efeknya terasa di masyarakat. Tapi apa alasan lo milih dapil yang itu? Bogor. Yang dapil muslim notabene-nya gitu loh. Apa karena dapatnya di situ sisaannya karena terlambat nyalek waktu itu? Nggak pikir karena itu dapil muslim atau tidak sih, karena waktu itu saya punya workshop di Bogor, jadi kegiatannya di Bogor, laporan banyak jalan rusaknya di Bogor, kabupaten, ya udah di Bogor aja dah. Tanpa mengetahui itu dapil gila, bro. Waktu saya memutuskan untuk nyalek, saya tidak paham apa itu dapil, saya tidak paham kerja DPR. Kalau DPR itu apa. Yang saya pahami adalah saya mau nyalek supaya menjadi dewan, supaya hantam nih BUMN terus nih. Kenapa? Yaitu saya merasakan sebegitu terzolimi waktu tagihan-tagihan saya tidak dibayar. Percaya kalau itu sih. Iya kan? Jadi dan saya cari track recordnya di Google. Selama ini nggak ada loh yang menyuarakan mengenai tagihan-tagihan vendor. Gak viral kali. Hanya saya yang viralin. Kalau di rapat sama BUMN masa nggak ada yang nyuarain sih bang? Gak ada. Yang di komisi dia gitu nggak ada komisi. Nah itu juga ada kemarin BUMN udah nangis di komisi berapa ya, komisi 6 atau berapa tuh ya di DPR ya? Nggak hafal sih. Nggak hafal saya kan. Udah nangis ini orang rumahnya udah disita, kagak dibayar juga. Jadi belum tentu DPR bisa ngapa-ngapain juga, lemah juga nih DPR nih. Nah kalau Broron jadi DPR bisa nggak? Maksudnya dengan kan sekarang udah waketum udah apal politik, Bisa ributin, diviralin. Gini bro, jadi semenjak saya masuk politik, saya paham nih. Antara menjadi teman atau menjadi musuh. Banyak yang memilih dalam itu kalau sudah masuk lingkaran pengen jadi teman. Iya nggak ada konflik kan. Jadi nggak ada konflik. Segan konfrontasi, segan berkonflik. Jadinya apa? Jadinya ya hal-hal yang dibutuhkan untuk meng-create noise supaya ada hasil, jadinya tidak ada. Ya buktinya apa? Vendor udah nangis di depan DPR, sudah bilang rumahnya udah disita, perusahaannya udah bangkrut gara-gara tagihannya nggak dibayar. Dan ternyata orang yang nangis ini nih, saya ingat nih, 2 bulan lalu dia udah mati nih. Jadi orang ini meninggal tidak dibayar, sudah nangis di DPR, tidak ada hasilnya, uangnya nggak pernah keterima. Jadi hal-hal seperti itu kan ketahuan, DPR ini nggak pernah ngapain aja. Karena apa sih? Karena nggak punya duit negaranya atau karena apa nggak dibayar gitu? Kebanyakannya ya. Mismanagement lah, BUMN mismanagement, uangnya entah kemana, korupsi, yang pasti dikorupsi dong. Meskipun Karena kenapa? BUMN itu kan dia pemegang kontrak utamanya, dananya turun dari negara kan ke BUMN. Kita ini kan subkon. Kita ini subkon apa? Pekerjaan. Contohnya ada kontraktor, BUMN itu kontraktor utama. Mungkin dia bukan ahli dalam pembuatan karpet, dia pesan karpet vendor. Dia bukan ahli dalam aspal, dia pesan aspal. Subkon, hampir semua subkon. Swasta jadi, itu pasti. Swasta kan, jadi nggak terbayar. Ya, kalau BUMN kan pasti dapat dananya dari pemerintah. Iya. Ya dananya kemana kalau subkonnya nggak dibayar? Ya antara mismanagement atau malingin. Banyak maling bro di negara ini bro. Banyak maling bro. Ngeliatin keuangan BUMN. Di sekolah aja banyak maling, guru aja misalnya kecil-kecil bisa maling, apalagi di BUMN uangnya triliunan entah kemana. Tapi kan tidak semua BUMN itu rugi, ada juga yang untung gitu kan. BUMN karya semua rugi 100%. Karya yang bidang konstruksi. Makanya kan tahun ini kan katanya Danantara programnya Pak Presiden Prabowo mau di blending lah ya, disatukan supaya grupnya itu tidak terlalu banyak. Sekarang kan banyak sekali BUMN karya. Berarti Erick Thohir lu kurang suka bang? Kurang suka, nggak bisa kerja, nggak bisa benahin. Waktu pertama kali diangkat, akhirnya kita dapat menteri yang kuat, bisnis, pengusaha gede, bisa beresin BUMN. Halah bacot. Tapi bola lumayan bang. Bola terkini terbaik. Serius kan? Oh gitu. Untungnya ke masyarakat apa? Happy. Oh happy ya. Happy aja lu dengan rekening miskin, kantong miskin. Berani ngomong kayak gini soal bola lu. Apanya mau oke lah, banyak penggemarnya. Terus efeknya masyarakat apa? Happiness. Happy. Bisa makan pakai happiness. Besok bayar beras, beli beras pakai happy, beli telur pakai happy, beli martabak pakai happy, beli pizza pakai happy. Gitu loh. Yes, bolanya bola oke lah. Tapi apakah itu yang dibutuhkan masyarakat? Lebih ke makna kalau itu. Oh iya aja dah. Tapi sekarang udah jadi waketum, udah paham politik, akan geser gak bang? Dapil. Dapil kan udah punya data sekarang di tangan dong. Dapil mana yang gampang-gampang punya data sih bang, tapi nggak terlalu jujur bang, nggak terlalu mikirin mau nyaleknya aja sekarang.
sebagai waketum, kalau gini loh, mungkin kader biasa pikirnya mau nyalek. Iya. Tapi kita kan sebagai pimpinan partai yang kita pikirkan ya partainya dulu kita urus nih. Benar, harusnya begitu sih. Iya kan, partainya kita urus, kita lolos verifikasi faktual, jadwalnya kemungkinan besar tahun depan pertengahan 2027. Makanya kita fokus Lolos lah pasti. pembangunan struktur. Gak mungkin lah Bro Ron. PSI yang kemarin aja lolos, apalagi yang setelah Mat Ali Bedol Desa. Insya Allah. Tapi sekarang berantem gak sih di internal? Hah? Berantem gak sih semenjak kasus? Di politik, di partai politik kalau dibilang internal nggak berantem itu mah bohong itu. Adalah berantem beda pendapat. Tapi beda PSI ini lagi disorot banget sejak era Grace sama Bang Ade ada isu gitu kan. Ada isu. Kan Mat Ali kayaknya nggak sejalan sama orang-orang PSI lama gitu loh. Nah, itu kan persepsinya media aja itu kan. Saya punya teman banyak kok di PSI Bang. Nggak salah juga sih Itu persepsi di media aja itu. Teman di mana? Di kader atau petinggi? Kader. Oh, ini beda. Ini oke. beda ini. Terus ini jawabannya. Iya. Beda ini. Intinya gini. Jadi kan ya abang bilang tadi kan saya baru di politiknya. Ya benar saya baru. Saya juga menjadi pimpinan partai itu baru juga. Jadi kadang-kadang itu saya baca berita, lihat judulnya yang begitu intens banget, begitu clickbait. Gue dalam hati terus lihat di grup pimpinan partai. Adem aja. Ini media ngomongin apa sih? Tapi hebat diomongin mulu loh. Ini media ngomongin apa sih? Terus ada kiriman podcast inilah, bahas inilah PSI bro, diledek-ledekin di sini bro, gue lihat. Terus gue ingat-ingat di grup pimpinan partai kan, grup DPP ada, grup pimpinan partai ada lagi, terpisah lah kan. Kayaknya nggak seheboh ini deh. Iya. ini kok lebih luar dari heboh. Tapi dari situlah saya tahu, di politik itu gitu toh, sering digoreng. Tapi yang menggorengnya siapa ini yang goreng? Nggak ada yang segoreng enggak bang. lingkungan Jokowi gitu ya. Enggak, bro, guys, percaya sama Bro Ron ya. Yang selama ini follow Bro Ron. Udah berapa lama follow Bro Ron? Udah lama belum? Udah harusnya. 3 tahun. Oh, seharusnya. Yang follow Bro Ron sudah 5 tahun ke atas. Udah yakin apa yang gue omongin itu bukan bullshit. Meskipun sekarang lo politisi. Walaupun gue politisi, tapi kan gak kelihatan kayak politisi kan? Iya, oke. Iya kan? Itu setuju. Intinya, judul podcast di luar sana dengan apa yang terjadi internal, gue bikin geli. Oh gini, tuh ternyata politik ya digoreng terus. Gue yang di dalam. Apa sih ini mereka di dalam? Tapi lo beruntung partai lo digoreng Bang. Daripada nggak ada yang ngomongin kan kasihan juga. Gitu. Aduh, semoga digorengnya nggak pakai minyak goreng subsidi gitu. Ya, alhamdulillah deh. Memang itu juga enak diomongin mulu. Diomongin terus ya kan, diomongin terus. Ya kita bersyukur itu terjadi ya. Jadi silakan digoreng terus. Soalnya lo juga kan udah kuat mental lah ya. Kalau setiap bikin postingan ada yang komentar termul juga kan udah biasa gitu. Tapi ente gitu. Tapi daripada gak ada yang komen sih mendingan begitu sebenarnya. Jadi kalau ada yang komen tuh sebenarnya haters, come on baby, come on. Gue tuh selalu tingkatkan engagement supaya FYP gitu loh. Iya. Gue bodoh kali gitu loh. Lu kalau hate gue, lu diamin, jangan di komen, jangan di like, jangan di love atau gimana, jangan di share. Benar. Ini malah di komen termul, inilah Oslo, pasukan Oslo, apalah penjilat ketum. Gue terima kasih udah ramein. Sama itu Bang, ada gif-gif yang tangan lagi ngejilat gitu pasal. Gitu. Tapi iya. Tapi kayak gini bro. Tapi gini ya. Oke lah, itu haters itu normal, itu normatif, itu hal yang normal. Tidak sebanding lah hatersnya Pak Jokowi kan. Wah, gue percaya kalau itu sih. Itu Jokowi ini next level lagi. Itu udah bukan next level, itu udah over limit bro. Itu udah nama zaman dulunya ada nama Chinese-nya. Isunya banyak nih pokoknya. PKI, komunis, anti-Islam lah. Gue bingung anti-Islam. Kayaknya dia Islam, dia tiap Jumat gue lihat diliput kok ke masjid kan. Terus apa lagi lah? Inilah itulah pro barat lah ini. Astaga. Nanti dia pro barat, dia pro Xi Jinping. Ya kan pro Xi Jinping. Kalau gue kan masih bilang ini pro termul, ini pro Jokowi lah ya. Masih lokal. Serangannya masih dianggap lokal gitu lah. Tapi yang gue takut tuh kalau ngeliat lo ya, konten lo tuh kalau nyerang orang PDI itu berani lo. Gak ada remnya. Memang gue gak suka. Bukan bilang gak suka PDI-nya. Memang gue gak suka Megawati. Udah gue gak suka Mega. Gue gak suka Mbak Mega. Perlu disensor gak nih? Ngapain disensor? Sejak kapan perlu disensor? Oke. Bukan gue gak suka. Bro, saya pemilih PDI semenjak
saya ralat ya. Saya pemilih PDIP semenjak PDIP pertama kali kampanye, itu tahun 99 atau tahun 2000 tuh. Ya kan? Yang kayak kita bahas tadi. Bu Mega kan tumbang tuh tahun 96 di PDI, digantikan kan. Terus dibikin partai sendiri, akhirnya PDIP. Semenjak PDIP lahir, saya selalu pilih PDIP sampai 2019. Memang orang non muslim cenderung ke sana gitu kan, pilihannya gitu. Wajar lah gitu. Bukan karena non muslim sih, memang waktu itu kan pilihannya semenjak tahun 99 tuh, semenjak pemilu demokrasi pertama ya. Waktu itu ada PDIP, Golkar. Golkar kan waktu itu dibenci banget kan karena masih bukan pilihan dong. terafiliasi sama Soeharto ya. Habis itu ada P3. Habis itu yang baru saat itu selain PDIP kayaknya baru 3 deh. Atau ada beberapa partai lagi. Tapi kan yang besar itu kan 3 ini. Iya. 3 ini berarti kan kalau waktu itu nasionalis ya antara PDI Pasti PDIP atau PDI waktu itu atau Golkar. Golkar kan enggak, P3 enggak, ya udah PDIP. Jadi ya cinta sebenarnya sejak dulu. semuanya PDIP ya. Cuman mulai tahun berapa tuh mulai semenjak Ibu Mega itu sama Puan Maharani waktu itu saya anggap terlalu berlebihan lah ya, terlalu kurang ajar lah ya perlakukan Pak Jokowi, khususnya waktu diajak ke DPP ya kalau nggak salah ya, yang DPP duduk pakai kursi kayu. duduk pakai kursi kayu ya kan. Ibu Mega yang di belakang meja ya kan, Bapak terus siapa namanya Ketua DPR kita Puan Maharani selfie kayak gini kan, kayak menunjukkan kan, itu serasa sih udah keterlaluan lah di situ, terlalu merendahkan seorang Berarti presiden. emang pecinta Jokowi ya, sahih gitu loh. Ya bisa dibilang begitu. Boleh nggak sih bang masuk PSI tapi nggak cinta Jokowi? Bisa saja, nggak masalah. Nggak dipaksa tuh. Nggak masalah. Tapi saya pilih Jokowi semenjak pertama kali beliau maju ke Jakarta mau jadi gubernur, 2 kali jadi presiden. Berarti saya 3 kali pilih beliau. Masalah cinta nggak cinta gini loh. Yang saya pikir adalah saya melihat sesuatu di Bapak ini yang benar-benar bisa membangun negara, bisa membawa negara ini ke jalan yang lebih baik. Dan saya masih yakin dalam hal itu. Gimana kalau ngelihat Bandara Kertajati, ngelihat IKN yang sepi? Betul. Mungkin itu salah sedikit dari yang gagalnya gitu. Apa gimana menurut Bro Ron? Banyak yang bagus. Saya melihatnya begini. Bapak atau seorang presiden tidak akan bisa bekerja sendiri. Dia butuh tim yang solid. Dia butuh menteri-menteri yang benar-benar bisa kerja. Dia butuh laporan atau aduan dari bawah atau memberikan nasihat yang benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Pada saat itu, ini saya baru realize mungkin 6 bulan setahun terakhir lah ya. Setahun terakhir semenjak saya benar-benar fokus dalam politik. Kebutuhan beliau untuk membawa ke negeri ini lebih baik sesuai keinginan beliau itu tidak terpenuhi. Karena beliau tidak memiliki partai. Beliau kan hanya kader biasa. Ngaruh itu. Bro, beliau itu hanya, kalau saya tidak salah ingat ya, beliau itu pengurus partai untuk di Solo. Bukan di DPP kalau saya nggak salah ingat ya. Kayaknya kader biasa malah jangan-jangan. Koreksi kalau saya salah ya. Dia tuh di Solo setahu saya dia pengurus ya. Kalau salah nggak apa-apa. Intinya dia adalah pengurus daerah, bukan pengurus partai pusat. Jadi bukan pengurus partai pusat, tidak memiliki partai. Bukan caketum juga gitu. Bukan sekjen juga atau bukan ketua bidang juga. Jadi intinya beliau dengan sistem yang ada sekarang, beliau harus banyak kompromi dengan partai-partai politik lainnya. Supaya ada yang dukung dia gitu. Selain dia atau gimana. Dan disitulah kompromi-komprominya yang jadinya ya kita punya menteri banyak yang ditangkap lah, yang korupsi lah. Dan kalau kembali ke program-program, ke proyek-proyek, jadinya ya amburadul. Mungkin saja, yes itu programnya Bapak. Tapi mungkin saja saat itu, saya nggak tahu persis ya. Saya belum ngomong sama Bapak, belum pernah ngomong ini, baru pertama kali tanya mengenai Kertajati nih kan. Mungkin saja nasihat-nasihatnya ke Bapak itu ya tidak sempurna. Dan mungkin saja proyek itu berjalan karena kompromi politik juga. Mungkin aja ya, kita nggak ada yang tahu. Bro Ron masih hijau mengenai politik. Tapi silakan koreksi, silakan komen-komennya. Bro Ron sok tahu gitu ya. Ketemu Pak Jokowi sering? Udah beberapa kali ketemu. Nanti kebetulan waktu beliau akan
kan bulan ini sama bulan depan akan tur Indonesia ya, Bapak ya, mau turun ke masyarakat atas undangan masyarakat, undangan juga pengurus partai di daerah. Kebetulan saya ditugaskan untuk mengawal beliau. Kan ulang tahun Pak Jokowi itu 21 Juni. Ya, bulan ini mungkin ya. mau launching masuk PSI bisa jadi gitu kali ya. Bakalan makin rame itu PSI loh. Saya rasa Bapak mah nggak perlu declare masuk PSI lah. Di Kongres tahun lalu aja, Kongres PSI bulan Juli tahun 2025 kan sudah bilang saya akan bekerja keras untuk PSI. Ya kan? Di Rakernas Makassar juga bilang saya akan bekerja keras untuk promosikan PSI. Jadi saya rasa kalau tanggal 21 nggak perlulah bikin acara declare PSI. Wong dia sudah bilang saya akan dukung PSI. Kita lihat nih, kalau Jokowi masuk PSI kan itu berbondong-bondong para relawan bakalan gabung juga. Sekarang mah udah berbondong-bondong bang. Tapi kan belum semua. Belum semua. Apa begitu semua. Ya kalau semua juga kita nanti pengurus partai sibuk bang bikin acara terus dia. Sibuk bagi-bagi ketua bidang gitu. Bukan ketua bidang, sibuk. Ini siapa yang ke acara ini, siapa yang acara pelantikan ini, siapa acara pelantikan ini. Saya aja hampir tiap minggu ke Kabupaten Bogor untuk pelantikan. Ada yang di jaket sematkan jaket, login inilah. Jadi relawan kemarin Bara JP ya terakhir banyak Bara JP ke Kabupaten Bogor join. Ya belum lagi nanti ada juga saya dapat undangan nanti awal Juli untuk di Jakarta Timur. Relawan saya nggak hafal. Baru semalam jam 11 ditelepon. Ada relawan Jakarta relawan Timur juga bang, teman saya bang. Masuk udah. Kalau follow Bro Ron, kalau memang ngefans sama Bro Ron, ikut caranya Bro Ron. Nah ini teman saya Termul Ciputat. Termul Ciputat. Bagus. Kalau sudah termul berarti udah masuk gitu pasti tuh. Ini gue ngebayangin kalau di klip itu ada kemungkinan Pak Jokowi bisa nonton konten ini kali ya. Potongan-potongannya gitu loh. Kan Bro Ron gitu. Kan sudah pernah ada yang bilang kan, siapa ya Bang Bestari Baru. Sudah sering kok kita bilang di media. Bapak itu semenjak pensiun ya, dia itu tetap mantau masyarakat lewat TikTok. Wah, bisa ditonton ini. Saya di Tanosa. Iya. Pak Jokowi. Iya. Sebagai itu kebanggaan lu sebagai termul tenget itu kan. Bapak itu memantau. Saya pertama kali ketemu Bapak itu di Bali. Di Bali waktu itu kan diundang di Bali tuh, tempat viral juga itu kan. Saya malah nggak ketemu di Rakernas, karena waktu itu saya buru-buru balik ke Jakarta. Saya waktu itu tiba-tiba dipanggil sama warga yang rumahnya, pokoknya ada kasus lah di Bekasi. Padahal jadwal ketemu Bapak setelah Kongres, tapi kan dipanggil maaf kita ketemu lain kali ya. Ketemu di Bali. Bapak akhirnya kita ketemu. Tahu nggak jawabnya apa? Iya bro. Baik, saya kaget loh saya dipanggil bro. Pas saya bilang, Bapak akhirnya kita ketemu di sini di Bali. Dia tahu. Iya loh. Iya bro. Loh, seorang mantan presiden panggil saya bro. Iya. Dia tahu bilang. Amazing. Dengan gayanya dia kan. Iya, itu amazing. Iya bro. Iya. Jadi baru kita ngobrol. Tapi maksudnya lu masih cukup realistis kan untuk mengatakan bahwa Jokowi juga banyak kurangnya program-programnya di... Semua presiden pasti ada kurangnya bro. Tapi kan kita memilih presiden atau kita memilih pemimpin, kita memilih anggota legislatif, kita pilih yang terbaik. Dari yang ada. Menurut kita juga. Iya kan? Tapi kan pilihan terbaik dan gak buta-buta amat. Iya kan? Yang pasti ada yang merasa Pak Jokowi sekarang terbaik. Terus ada tadi kita bahas anak abah ya kan? Tergantung selera. Itu tergantung selera dan persepsinya. Apa nih kira-kira yang cocok sesuai kepentingannya atau hatinya, ya kan? Mungkin yang selama ini ngefans sama Anies suka dengan gayanya atau mungkin arahnya mau dibawa ke sini. Oke, maunya dibawa ke situ is fine. Tapi kalau saya pilih, saya maunya negaranya dibawa ke sini seperti yang dikatakan sama. Jadi tergantung kita juga sebenarnya, bro. Betul. Jadi kan terbaik sesuai isi hati. Jadi pakailah hatinya. Gimana tanggapan lu soal politik Indonesia yang ya lu kan A gitu loh. Kalau di politik itu kan nanti Jokowi sama Prabowo berantem tadi temenan. Ya. Bahkan sekarang ada rumor Prabowo Gibran kan kemungkinan besar nggak lanjut. Itu semua orang setuju lah. Dan ada rumor bahkan gue sering nonton di podcast yang ada gitu dan rumor di belakang layar mungkin aja Anies Gibran gabung. Bro, seperti yang saya bilang tadi mengenai internal PSI, gosip-gosip di luar sana, dugaan-dugaan, asumsi-asumsi, enggak saya boy itu saya udah tahu semua, sudah dengar semua. Lingkaran saya udah dengar dari A1 A1. Apakah di grup internal diomongin bang? Itu kan omongan tingkat tinggi yang cuman mungkin ketua harian sama. Ya mungkin saja, mungkin ya saya nggak bisa bilang saya tahu semuanya 100% ya, tapi saya banyak tahu lah ya. Tidak seheboh orang pikirkan. Anies Gibran udah dengar? Anies Gibran rumornya. Anies Gibran sudah saya dengar. Ada rumor itu kan? Ada rumor itu. Ini
inget nih tanggal berapa nih Anies Gibran? Ada rumor itu. Oh, Suka kalau Anies Gibran? enggak. Oh enggak. Waduh. Kan kalau berubah pikiran gimana pas kejadian tuh Anies Gibran? Menolak lupa 2017. Siapa bisa lupakan pilkada 2017? Lu nggak suka PDI tapi suka Ahok ya? Hah? Suka banget sama Ahok. Ya. Sampai sekarang Ahok yang sekarang juga suka. Suka sama Ahok, yes. Iya, masih suka. suka. Ya, gue juga Tapi kadang-kadang suka. dia masih sering ngomongin yang gak penting-penting amat sih. Iya. Iya kan? Sejak Maksudnya marahnya itu kan. Tapi intinya gini memang saya sering marah. Tapi yang saya sering marah itu yang benar-benar bisa mengangkat isu yang efeknya ke masyarakat. Saya maunya itu. Dan saya maunya kita itu, pejabat-pejabat kita itu, kalau mungkin marah, emosi atau gimana, coba pikirkan lu marah, lu kenapa nih? Lu marah gara-gara untuk kepentingan politik atau kepentingan masyarakat? Jadi darah politiknya belum kental di saya, Bang. Iya, kan perlu ada Gitu loh. kepentingan Jadi main sinetron. secara terbuka saya kan ditanya gimana dengan Anies mengenai Gibran nih ya, menolak lupa 2017, udah gitu aja. Tapi kalau keputusan partai mendukung Gibran dengan Anies capresnya kan mesti ngikut. Ya intinya menolak lupa 2017. Tapi dukung. Hah? Dukung tapi ada hashtag menolak lupa gitu. Yang kenal Bro Ron pasti akan tahu jawabannya ini nih. Kira-kira jawabannya apa nih? Mendukung atau enggak? Atau lawan? Kita lihat Ya, mendukung atau lawan? Ini bakal dilematis kalau sampai kejadian. Nanti lu bisa angkat, lu bikin special memory cutnya klipnya Bro Ron di sini menantang gitu loh kan. Pokoknya menolak lupa 2017. Anies Gibran lawannya Prabowo sama siapa? Pilih Anies Gibran dong. Hah? Pilih Anies Gibran dong pasti kan. Pilih apa nih? Kalau misalnya nanti capres. Pokoknya menolak lupa menolak 2017. Oke, lebih aman. Lu kalau ngelihat politisi lu lebih melihat diri lu seperti KDM yang tabrak atau lebih kayak Prabowo bro yang ya jarang turun tapi kan mainnya tuh politik tinggi gitu. Gini Bang, saya nggak mau lihat terlalu jauh kayak gitu ya. Lihat diri saya dan saya ingin orang melihat diri saya secara saya ingin wakil rakyat itu seperti saya. Urusan receh pun bantu urus. Jangan mau tampil hanya untuk urusan yang gede supaya viral. Paham gak maksudnya Bang? Yeah. Selama ini ada nggak wakil rakyat atau pejabat yang ngurusin pungli sekolah selain saya? Gua nggak nonton sih, bener. Selama ini dong yang gue lihat. Sudah 1 tahun lebih, 1,5 tahun saya ributin PIP. Udah ada bukti-bukti penggelapan kepala sekolah, guru, operator, bendahara. Ada nggak anggota dewan legislatif atau pejabat yang turun tangan menangani atau bersuara secara terbuka, secara gamblang? Ada nggak? Nggak ada. Lu bayangin Bang, tim saya dan tim telah sukses mengembalikan 11 miliar lebih dalam setahun. Ini berkali-kali saya bilang 11 miliar lebih, itu sekitar 7.000 siswa dana PIP yang tadinya digelapkan oleh kepala sekolah, dicuri oleh kepala sekolah atau dicuri oleh bendahara atau guru, kembali ke masyarakat. Anak SD 450.000, anak SMP 750.000, SMA 1,8. Lu bayangin Pak, Bang, 450.000 kembali ke seorang ibu PIP anaknya. Terus dia nangis-nangis terima kasih sama saya. 450.000 bisa nangis-nangis terima kasih. Saya isi tangki mobil saya 1,2 juta. Setimbang itu ya. Terus masih banyak netizen yang komen sama saya, Bro Ron, apa komennya mengenai MBG? Apa pendapat lu mengenai menteri korupsi gini? Bro, sudah banyak buzzer termasuk lu. Yang nyerang-nyerang di atas, yang ngurusin di bawah siapa? Nggak ada. Jadi yang gua harapnya wakil rakyat itu seperti ini, urusan receh pun diurus. Yes, kayak KDM tadi bilang urusan receh kadang-kadang dia urus. Tapi Bang, masih kurang. Kenapa? Urusan receh inilah yang paling terasa di masyarakat. Urusan receh inilah yang paling terasa di perut masyarakat. Dibanding yang high level gitu. High level itu program korupsi 10 miliar. Dibanggakan kan. Selama ini kan pejabat kejaksaan, baik sampai Pak Presiden juga, kan bangga preskon tuh. Tampilin tunai. Triliun. Efek ke perut nenek di desa ini besok apa? Dengan preskon itu? Nggak besok, lambat kan.
saya bisa ada efek besok kalau saya datangin. Saya bisa, Bang, saya punya data sekolah ini, ratusan data sekolah penyelewengan DWP. Hanya kan saya tuh seorang Bro Ron dan 9 anggota tim saya, 10 orang. Memang kita bisa keliling Indonesia. Tapi saya bisa kalau saya pilih target itu sekolah itu besok. Besok kita datangin ya ngomong di grip. Besok kita datangin sekolah ini ya. Saya jamin dalam seminggu itu uang kembali ke kantong. Ada nggak program pemerintah bisa kayak gitu? Seminggu. Nggak secepat itu. Kita ngomong birokrasi nih. Ada nggak? Nggak bisa. Birokrasi lama memang. Terus kenapa masih bisa ada hatersnya? Bro Ron anjay. Itu dia anjay. Keren sih anjaynya, gue suka anjaynya. Hah? Ya. Kenapa masih bisa ada haters? Nah, gue nanya gini. Kenapa? Karena gue ternul. Jadi apa? Itu doang, Haters itu gak punya otak gitu loh. Gue urusan receh. Yang efeknya ke kantong masyarakat bisa dalam seminggu. Kalau bisa dalam 24 jam. Iya. Dan sudah terbukti bro. Terfucking bukti. Itu dicampur bahasa kita kan jaksel ya. Jaksel. Terfucking bukti. Terbukti. Yo, Tetap akan ada yang komen, Bang Gamal kok ngundang termut, pasti ada juga yang it's komen. okay. Tapi itu tadi, kenapa pejabat lain nggak bisa kayak gini? Ayolah, peduli. Ya, gue nanya gini karena gue mau tahu lu akan jadi tipikal yang kayak gimana kalau udah menang nih. Lu kan kalau menang nanti punya dapil. Seharusnya lebih galak bang, kalau menang. Lebih galak, oke. Yes, Tapi bro, kan dengan jabatan waketum, gue lebih desegannya saat turun. Oh ya, yes. Tahu nggak kenapa? Pasti. Tahu nggak kenapa? Bu Ketua, Pak Ketua, tolong kirim kadernya dampingi saya hari ini. Ngerti nggak maksudnya? Yeah. Ketua siapa? Ketua DPD, Ketua DPC, tolong dampingin saya ada kunjungan mau sidak ke sekolah ini. Saya bisa gitu loh. anggota DPRD-nya lah turun. Bukan DPRD, anggota partai aja. Anggota partai aja. Nah, nggak, kalau DPRD bisa. Kalau di daerah yang kita bisa ada kan dewan ya. dipanggil, iya. Nah, kira-kira ada yang berani nolak waketum nggak kalau diajak kayak gitu? Betul. Nah, partai lain ada nggak kayak gue? Petinggi partai lain ada nggak kayak gue? Orang bilang lu belum menang makanya begitu. Ah, iya, gue belum menang. Kalau menang lebih gila lagi. Lu bayangin kalau gue menang nih, PSI menang nih, punya dewan di Senayan. Bang Dewan, besok kita ke kota Bengkulu, di sana ada laporan penggelapan PIP sekitar 3.000 siswa. Bukan dapil gua, Bang. Bukan Gimana? Turun. Bukan dapil gua, Bang. Turun. Lu kan juga bukan dapil lu, gimana? Turun. Gak fokus ke dapil lu aja. Bro, memang wakil rakyat itu ada istilah dapil. Ya maksudnya kan konstituen yang mesti dibina gitu. Di dalam konstitusi ada ngomongan wakil rakyat dapil. Nggak ada. Tapi logika politiknya so what the gitu. fuck is the question, Logika man? politik So what itu. the fuck is the question, man? Apa untungnya lu turun ke Lampung sementara lu di Bogor kabupaten? Logika politik. Untungnya lu kader atau dewan PSI yang peduli sama masyarakat. Udah itu aja, peduli sama masyarakat. Lu mau tau gak gue bulan depan kemana? Kemana? Bukan dapil gue. Iya. Tapi dapil Ke Indonesia Timur. Iya. Lu udah lihat gak video gue bagi-bagi buku di Indonesia Timur? Iya. Hah? Mahal tuh. Mahal tuh kan? Bensin semua. Didukung sama netizen, masyarakat. Kenapa? Karena mereka tahu kalau disumbang gue pasti kerjain. Apalagi kalau gue jadi dewan yang katanya berapa? 2 miliar setahun ya. Berapa sih gajinya dewan katanya? Wah, belum pernah ngecek tuh gua. Ya katanya dengan tunjangan bla bla bla. Ya, belum pernah ngecek tuh. Waktu itu kan siapa yang buka waktu itu? Syaroni bukan? Bukan si penyanyi Oh, Kade ya, Kade. Krisdayanti kan. Ya. Bisa sampai 2 miliar setahun kan. Lu bayangin kalau gue punya kayak gitu, gue turun tiap bulan. Kalau bisa. Gak bisa setiap hari, pasti berubah dikit lah. Cuman gimana bang seandainya lu udah bantu orang tapi tuh orang gak milih lu juga, kadang-kadang kan banyak rakyat It's yang okay gak tahu diri gitu loh. bro. Yang gue kejar itu adalah rumahku di surga, brother. Rumah kita kan gak hanya di sini, bro. Rumah kita di surga. Bro. Kemungkinan besar dia akan lupa sama lu, itu lu sadar Kemungkinan kan? besar, tapi gini bro, ada kepuasan sendiri saat orang yang kita bantu berterima kasih. Yes, dan itu pasti. saat dia matanya mulai kelihatan basah atau menangis. Itu ada perasaan sendiri dan itu gue udah rasain berkali-kali bro. Terima kasih bro Ron. Itu berkali. Lebih dari FYP nikmatnya bro. Oh bro, itu bikin gue ketagihan. Iya itu setuju kalau itu sih. Masuk akal di otak kita Ya, kecanduan. jadi seharusnya wakil rakyat bisa dong kayak gitu. Jadi Bro Ron aja yang belum jadi. Sebelum menjadi waketum kan gue udah buktiin. Setelah menjadi waketum kan gue udah buktiin. Lu bayangin seorang anggota dewan bro, apa yang gue bisa lakukan. Jadi gue bisa buktiin sebenarnya orang biasa itu bisa menjadi aktivis yang membantu masyarakat, yang bisa malah membawa uang tanpa keluar uang sendiri. Asal ada uang operasional sih bro. Musim kampanye, musim pemilu, lu kan bagi-bagi duit.
Betul. Gue bawa duit negara yang diselewengkan. Nih kembali ke tangan lu. Ini hak lu. Lebih murah gitu dong. Iya. Semoga orang masih inget ya maksudnya gitu loh. Dengan gue tambal jalan aja, berlobang aja gue dapat 23.000 suara. Apalagi gue konsisten selama 4 tahun ke depan lagi. Ya gue sih berharap lo menang. Gue suka daripada yang diem-diem doang. Tapi kan kadang terus bagi-bagi amplop di 2 hari sebelum hari H. Itu dilakukan oleh banyak orang itu. Oh banyak itu Dewan, banyak. Apa lo akan ngelakuin juga karena itu cara menang juga gitu loh. Enggak, gue gak akan. Kombinasi yang baik dan yang tidak baik. Gue gak perlu lakukan itulah. Kan gue bilang tadi, gue akan mencari rumah di surga juga. Saya rasa Tuhan akan memberikan saya jalan juga nanti kok dengan jalan yang benar. Cuman kebanyakan orang kalau masuk kan tone down. Sevokal Bang Adian Apitupulu pun sekarang juga tone down. Kan patuh sama nenek. Tapi kan maksudnya dia tuh aktivis garis keras gitu loh. Aktivis? Keras. Tapi semenjak ketemu nenek. Ini perlu disensor gak nih? Kita ketemu begini. Semenjak ketemu nenek masih jadi aktivis gak? Masih kayak aktivis gak? Ya anggota DPR. Anggota DPR ya. Wakil rakyat ya? Wakil rakyat. Dapil. Wakil rakyat lu. Wakil rakyat dapil atau wakil rakyat? Oh ya nggak tahu sih kalau itu nggak kenal juga gue kan ini kan cuma tahu dia vokal. Ya itu tadi ya seharusnya ya peduli sama semua. Ya gue sih ngelihat kayaknya PSI mah masuk parlemen masuk. Semoga insyaallah. Karena di Sulawesi sekarang kuat di Sulawesi. Amin. Wush, dos. Ngelihat jangan Sulawesi berbondong-bondong di mana-mana dan kita masih banyak mencari pengurus. Disitulah kita memberikan kesempatan anak-anak muda yang merasa ingin berkontribusi. Mungkin tidak punya uang, tapi punya energi dan semangat. Ayo suarakan, ayo gabung. Jadi nanti kita akan dapat ke depannya ini, setiap pengurus daerah wajib turun ke masyarakat. Boleh ikutan, makanya ayo jadi kader. Gabung PSI gitu ya. Gabung PSI jadi kader. Ya, meskipun lu tahu kan Bang saat lu turun tidak semua bisa lu tabrak karena ada birokrasi. Seperti jalan aja yang lu tambel ada jalan nasional, ada jalan kota, ada jalan provinsi. Itu semua ada banyak birokrasi. Nah itulah birokrasi tolol yang sering kita lihat. Dibuat untuk supaya nggak liar gitu Bang. Dibuat untuk makin tolol gitu semuanya, ya kan. Saya kasih contoh, tahun lalu saya diundang di acara TV One waktu itu ya, yang mengenai simpang yang di Sumatera itu loh, yang jalan sering rusak itu di Sumatera Utara. Kan dipanggil bupatinya lewat Zoom. Kita live kan, saya bilang iya Pak ini jalan nasional. Bilang, weh Pak Bupati stop ngomong birokrasi apalagi di publik. Iya tetap kan saya ingin memberitahu masyarakat bahwa itu jalan nasional. Enggak, masyarakat tidak perlu tahu bro. Serius ya bro ya, lu jangan lagi bikin konten-konten jalan nasional provinsi. Masyarakat tidak perlu tahu itu jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kota. Yang mereka perlu tahu adalah jalan itu diperbaikin. Jadi kalau bupati atau wali kota dapat laporan dan itu memang jalan provinsi, weh badut, lu terima laporannya, lu laporin ke provinsi, lu laporin ke nasional. Lu jangan ngebacot ke warga bilang itu jalan nasional bukan ranah kita. Karena waktu lu ngemis suara, lu tidak ngomong pilih saya ya, tapi kalau laporan jalan rusak nasional jangan lapor ke saya. Masuk akal nggak? Nggak masuk. Tapi kalau pakai APBD mungkin nggak? Tunggu dulu. Mungkin nggak saat kita nyalon, kita bilang ke warga, pilih saya ya menjadi bupatimu, pilih saya ya untuk menjadi wakilmu. Tapi kalau laporan jalan rusak, kalau itu bukan jalan nasional, bukan ranah, jangan lapor ke saya ya. Nggak bilang. Kenapa masih banyak birokrat yang ngomong birokrasi kepada masyarakat, kepada warganya? Itu tolol. Tapi kena temuan BPK Bang kalau dia pakai APBD. Saya tidak minta dia yang kerjain. Nah, siapa jadi? Bang Bupati, Bang Dinas, jalan ini rusak gini. Terima kasih atas aduannya. Kami akan segera laporkan ke instansi terkait. Lebih mantap nggak kayak gitu? Atau lebih tolol? Lebih mantap nggak kayak gitu? Iya. Terima kasih atas aduannya. Akan segera kami tindak lanjuti dengan instansi terkait. Daripada lu tulis terima kasih atas laporannya, itu di jalan itu adalah jalan nasional dan bukan ranah kami. Kan tolol kayak gitu bro. Serius gue marah nih. Karena sering tuh akun dinas. Sering betul. Sering pejabat baik itu gubernur, wali kota, bupati ngomong kayak gitu di media. Itu bukan ranah kami. Benar. Itu tolol sumpah. Jangan ngomong lah. Jangan ngomong begitulah.
Enggak juga, lu bukan jangan ngomong. Lu harus tahu hati masyarakat itu gimana. Dia mengadu ke lu berarti apa? Ada harapan kan? Benar nggak? Iya. Saya sebagai rakyat lu nih, mengadu lu kepada bupati atau gubernur, ada harapan kan? Berarti kan, tolong dong perbaiki jalan ini rusak. Sama seperti yang saya cerita di awal, netizen lapor ke saya, tolong dong Bro Ron, semalam ada kecelakaan, masih ada bahan bekas nggak? Nanya bahan bekas, berarti ada apa? Ada harapan kan? Gue siapa? Gue bisa tindak lanjuti. Kalau memang tidak mau ada temuan, lu tindak lanjuti dengan laporan, lu escalate, eskalasi ke atas. Lu jangan ngomong ke masyarakat, ke rakyat lu. Itu bukan ranah saya. Itu anjing itu bro. Serius. Tapi lo serius. Pejabat-pejabat atau anggota dewan yang ngomong ke itu, atau dinas-dinas yang ngomong ke rakyatnya, itu bukan ranah saya. Itu anjing. Serius. Lu, gue sebagai wakil ketua umum saya bilangnya, jangan pernah ada dewan atau kepala daerah PSI yang ngomong ke masyarakat seperti itu. Kalau memang bukan ranahmu, kamu berterima kasih kepada rakyatmu atas laporannya dan kamu tindak lanjuti eskalasi ke instansi terkait. Cukup seperti itu bro, itu baru mantap. setuju kalau itu. Tapi memang mantap. nggak, ini gue berusaha melawan nih, biar seru. Kalau lu kenal sama pejabat-pejabat PNS, memang dia tuh nggak saling kenal di instansi dan ada kesungkanan yang dari feodalisme. Ya itu ya tolol juga. Kalau lu segan, lu jangan jadi PNS. Lu jangan itu yang mesti dirubah. Lu jangan jadi babu rakyat kalau lu segan. Lu jadi tukang beca aja kalau lu segan. Nunggu customer tiap hari tinggal dayung atau gayung ya? Yeah. Bahasanya apa? Kayu. Kayu ya kan? Ya udah lu jadi tukang becak aja, lu segan. Tidak perlu interaksi sama siapapun. Lu duduk di becak, tunggu orang datang. Lu kayu, udah antar ke tempat. Ya itu mesti di ngomong revolusi mental tuh. Lu juga bikin gue emosi dengan pertanyaan itu mesti lu. di revolusi mental itu. Ini kan masih masuk kita. Bro, ini saran gue pokoknya nih. gue kalau ke kantor dinas, apalagi terakhir kemarin ngurusin KTP anak gue, kantor kecamatan, gue udah lihat PNS pakai sandal jepit, ya Allah. Gue udah malas banget liatnya tuh. Lu kan kerja. Walaupun itu gini loh. PNS itu tempat kerja lu kan? Tempat kerja lu kan? Kecamatan. Lu mungkin kepala ini bidang inilah atau staf bidang inilah. Lu pengen gak sih lihat pelayan rakyat pakai sandal jepit? Nggak pengen. Hah? Gue di kantor gue sendiri, gue pengusaha bro, gue nggak pernah pakai sandal jepit. Di sini juga nggak boleh. Hah? Sini boleh gak pakai sandal jepit? Woi, boleh? Boleh pakai, nggak boleh pakai sandal jepit, tapi kalau nggak pakai baju boleh di sini bro. Ya ini memang agak beda nih kantor nih. Perempuan juga gitu. Jangan kalau perempuan, khusus laki-laki. Lah ngapain? Ya, kecuali kalau mau sholat ya cuci kaki, sandal jepit ya normatif lah. Bro, pakai sandal jepit melayani masyarakat. Nah, emang kita bisa berharap dia bisa komunikasi dengan baik juga dengan masyarakat, perihal laporan-laporan, aduan-aduan. Ya udahlah, itulah yang kita miliki di Indonesia ini. Dan itulah yang mungkin bikin stres Bapak Jokowi selama 10 tahun menghadapi orang-orang seperti itu. Ingat gak waktu itu yang dia sidak ke kantor wali kota Jakarta Timur, dia datang ke situ jam 8 lewat 15, masih sepi, tidak ada orang. Dia pegang apa itu folder, dia banting kan. Gue ingat tuh, itulah kondisi ASN kita di Indonesia bro. Gue tuh dulu menunggu janji Pak Jokowi revolusi mental pas jadi presiden, cuman kan nggak terlalu kejadian gitu. Bro, satu orang. Lu pengen ngasih datanya PNS ada berapa di Indonesia? Nggak tahu gue, nggak tahu eksak gue. Bro, 10 tahun gak akan cukup bro. Kita mau revolusi mental itu di bidang pendidikan. Itu di bidang pendidikan. Jadi gerakan Bapak memberikan kartu Indonesia Pintar untuk pendidikan itu sudah pas banget. Prabowo memberikan MBG itu sudah pas. Kenapa? Karena kita mau gerakan mental. Udah dikasih uang untuk pendidikannya, tapi anak-anaknya stunting, kurang gizi, dibikinlah program MBG. Tapi itu dari semua program ini kan tetap aja tuh di tangannya PNS bro. Iya. Kadang bro, pemimpin bisa bikin program apapun, betul. anggaran sebagus apapun. Yes. Kalau ininya melon gimana? Presiden jadi butuh waktu brother. Bahkan selevel dirjen bisa mensabotase program-program pemerintah itu. Selevel dirjen bisa sabotase. Yes. Selevel kepala bisa korupsi. Selevel menteri bisa korupsi. Al-Quran aja bisa dikorupsi sama menterinya. Ingat kan? Benar, ingat. P3 lupa sih apa partainya. Tapi benar dirjen tuh bisa ngelawan pemimpin. Betul. Ya, itu maksud saya. Kita
benar-benar kedepannya harus hati-hati memilih siapa yang akan kita tempatkan di atas sana. Gibran berarti Bang. Saya nggak ngomong gitu ya, lu terlalu cepet Bang. Kantor mall tapi salah. Gibran udah di atas sana bro. Kan nomor 2. Tetap aja dua di atas kan. Iya. Udah di atas, beliau udah bekerja kok. Oke. Ya kan sesuai arahan dan ruang yang diberikan oleh Pak Presiden. Ini gue sisa 2 pertanyaan terakhir nih Bang. Ya monggo. Yang pertama singkat aja. Ya. Gimana pendapat lo soal temen lo Bang Syahroni yang makin hari makin lucu gitu, dengan lagu-lagu yang dia putar lagu itu terus gitu. Gua sempat komplain tuh Bang, ganti lagunya coy, jangan itu melulu. Anjay gitu. Anjay. Sahabat saya Syahroni, kita dulu kan sama-sama penggemar moge kan, main motor kan. Gua kira mau pindah ke PSI, dia udah foto sama lu. Gimana Bang? Gimana Bang? Makan siang lagi kita? Kayaknya pindah nih. Makan siang lagi kita. Enggak, tapi saya sama dia akrab. Tapi ya itu tadi tetap aja saya aja yang bisa segalak ini masih ada segannya sama dia, ya paham lah mengenai PNS. Tapi ya saya sih berharap suatu hari bisa kolaborasi sama dia. Saya sih berharap. Kayaknya bakal terjadi tuh kayaknya. Saya sih berharap bisa kolaborasi sama dia. Benar-benar kita itu tapi kan beliau banyak di Komisi 3 kan. Tapi bagus juga. Kenapa? Komisi 3 kan bidang hukum. Saya nggak mau di bidang hukum. Nanti saya mau di bidang sosial. 10 apa gimana? Boleh. Pendidikan. Sosial kan. Pendidikan kan 10. Jadi gue bilang, bro, ini ada kasus nih bro, gas bro, yuk Komisi 3 kita gas tuh. Nanti dia bilang bukan bidang gua bro gitu. Kan di bidang hukum. Oh iya. Bidang hukum. Bro itu ada masalah hukum tuh di pendidikan gini, kita gas bareng yuk. Kan enak kolaborasi kayak gitu. Makin hari makin kocak. Syahroni itu nice tuh dia cara nge-revert dari kemarin yang kacau-kacau itu tuh. Lumayan dibanding yang lain, dia yang paling jago tuh permainan. Iya. Dan terakhir Bro Ron, Siapa yang ngajarin? lu yang ngajarin. Kirain lu yang ngajarin, Bro. Terakhir lu kan berani ngelawan BUMN, lu berani ngelawan kepala sekolah. Apa pendapat lu soal penjahat-penjahat kecil kayak Pak Ogah, kayak tukang parkir liar itu pungli lo, Pak Ogah itu nggak boleh itu. Meskipun karena nggak punya kerjaan, tapi itu pelanggaran undang-undang, sahih nggak bisa didebat. Benar sih Bang, itu pelanggaran undang-undang. Saya sih melihatnya dari sisi perut ya, isi perut ya. Selama tidak mengganggu masyarakat dengan arti memaksa. Mengganggu Bang, bikin macet Pak Ogah. Dalam arti saya belum selesai ngomong nih. Oke. Selama tidak mengganggu masyarakat dalam arti selama tidak mengganggu masyarakat sebegitu parah dalam arti pemalakan, pemaksaan, merusak properti karena dia memaksa. Mungkin saya masih bisa dibilang ada istilahnya itu ya saya tutup mata lah, ya kan. Lapangan pekerjaan dibutuhkan begitu masif. Ya mereka di dalam posisi itu kan ya memang gak ada kerjaan lain lagi. Kalau mengenai parkir ya itu tadi selama tidak dipaksa kita nggak kasih, saya rasa jangan terlalu dipermasalahkan lah. Kita ya memang ini akan banyak yang tidak pro sama saya ini, tapi ya itu tadi daripada jadi begal. Betul, kalau itu betul. Daripada jadi begal. Sekarang kita lihat begal itu makin sini makin muda-muda loh. Betul. Makin muda-muda loh. Ada sarjana mungkin Bang kali Bang. Kalau udah begal udah nekat loh itu bro. Berarti kan udah desperate bro. Iya. Dan hanya itu cara yang dia tahu. Mungkin dia bisa survive untuk makan besok, malam ini atau besok. Selama pengurus bangsa ini masih banyak malingnya. Kita akan susah menyelesaikan kayak gitu. Masalahnya malingnya itu bukan hanya sekedar kepala badan atau menteri atau wamen atau dirjen. Maling itu ada di sekolah juga. Sampai ke bawah ya. Sampai ke bawah kayak akar rumput. Jadi kalau malingnya itu berarti udah parah sekali negara ini. Ya kan? Bagus yang bro tadi tanyakan itu bagus, itu juga memang penting bagi masyarakat. Tapi saya masih mikirkan perut mereka bagaimana? Ya kan? Apa mesti bikin KB ya satu kan? Anak satu kayak di Cina gitu, maksudnya biar ke depannya nggak nganggur gitu loh. Ya itu tadi lah Bang, itu salah satu kompromi sosial. Saya nggak bilang kompromi politik ya, kompromi sosial. Urusan apa atau apa yang saya mau
kasus sosial atau urusan sosial apa yang saya mau investasikan energi saya, waktu saya, dan uang saya. Contoh besok nih Pak Oga kita basmi semua, ya kan? Kita lapor ke polsek, ini ada Pak Oga nih, ini ada di sini. Oke, dibantas. Efeknya malah bukan kasih makan orang, bikin lapar orang. Gue turun ke sekolah, gue viralin, efeknya apa? Kasih duit turun duit ke perut orang. Tapi orang suka sama lo kalau lu berantas pungli. Kalau mau main sinetronan nih. Itu enggak lah. Itu selama ini nggak ada yang settingan bang. Gue itu semuanya jalan natural. Gue kamera on, kamera tidak on, selisihnya nggak jauh. Ibaratnya gaya saya ya. Dan kita turun ke sekolah, itu gaya saya kayak gitu. Itu udah normatif menghadapi. Memang kelihatannya kasar. Sering, bukan kadang-kadang ya, sering kelihatan kasar, kelihatan tidak sopan, kelihatan angkuh, tidak berwibawa, tidak beradab. Saya untuk apa sopan, untuk apa berwibawa, untuk apa beradab kepada maling. Kadang-kadang maling sendal jepit aja digebukin, maling ayam aja digebukin sampai mati. Maling motor dimatiin sih. Maling motor dimatiin. Harga motor paling lama apa? Mahal NMAX berapa? 40 juta. Mahal bang. Gue balikin 11 miliar coy. Ada nggak kepala sekolah yang digebukin sampai mati? Tuja mau nggak? Jadi ya itu tadi. Kan kadang-kadang netizen kan mencari alasan untuk membenci. Tapi lu sudah pernah balikin duit orang 11 miliar belum? Siap. Termul paling mantep ini. Lu ngasih gue bahan klipan banyak nih. Mantep ini. Sama. Ya udah bang, buat terakhir paling ada ajakan gak nih buat orang-orang Kabupaten Bogor kalau udah pasti gini. Ajakan saya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kalau Bro Ron bisa lakukan ini dulu awal-awalnya waktu masyarakat biasa, saya yakin kalian juga bisa kok. Tidak perlu menjadi pejabat, tidak perlu menjadi petinggi partai. Kalian bisa. Ya, lu tuh menginspirasi Ijul dan di Bekasi ada jalan-jalan bolong banyak loh bang. Kalau takut sendiri lakukan sama teman-teman. Bantu masyarakat, kalau bisa bantu bikin konten kayak perbaikan jalan, monggo bisa. Saya ntar lagi akan turun kembali lagi perbaikan jalan. Sekitar lagi persiapan alat. Mantap ini. Ya, karena waktu itu sama BUMN hampir bangkrut, jadi banyak saya jual alat-alat saya. Ini mau jajan lagi. Udah banyak klien kemarin kita bantu BUMN. Ini mahal. Jadi kalau bisa lakukan, kalau saya bisa, kalian pasti bisa. Nggak perlu takut. Tahu nggak pengamannya apa bro? Kalau turun ke bawah, konten. Pastikan kamera selalu nyala. Itulah jadi senjatamu. Kalau saat nanti ada yang ganggu, ada yang zolimi, ada yang mau fitnah. Ya kan, makanya nggak pernah sampai sekarang ada yang fitnah saya. Karena gue datang, gue nggak pernah minta duit. Gue minta duit tuh dikembalikan, bukan minta duit untuk gue. Gue datang dulu pasti viral supaya lu nggak bisa nuduh Bro Ron kemarin datang minta duit sini malak gue. Karena itu sering dilakukan oleh wartawan bodrek. Nah, jadi pesan saya teman-teman, nggak harus ke Kabupaten Bogor, nggak harus dapil saya. Kalau melihat sesuatu yang zolim, ayo suarakan. Pastikan kamera on terus. Ayo suarakan. Pastikan HP-nya mahal bang. Kalau HP murah panas. Panas bang. Gak apa-apa. Ayo suarakan, karena kalau kamu diam, disitulah negara kita akan selalu terzolimi. Kalau kita diam, negara kita akan selalu terzolimi. Kalau kamu niat membantu masyarakat, ayo masuk politik. Kalau dibilang politik itu busuk. Kalau politik itu busuk, kalau kamu mau mengikuti yang busuk-busuk. Oke Bro Ron, luar biasa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Hidup Joko. Hidup Bro Ron!